Halo semuanya. Langsung aja ya, kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya sebuah negara bisa benar-benar ngelawan arus lesu dan pesimisme ekonomi global di awal tahun ini? Di saat banyak banget negara maju yang masih pusing ngurusin inflasi dan suku bunga yang tinggi, ternyata ada satu anomali luar biasa yang seru banget buat kita bedah. Lewat ulasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan anatomi dari lonjakan ekonomi yang benar-benar bikin kaget pasar. Siapin fokus kalian ya, karena data-data yang bakal kita obrolin ini menarik banget. Nah, sekarang coba deh tebak. Kalau saya tanya, siapa sih yang jadi juara satu pertumbuhan ekonomi di jajaran negara G20 pada awal tahun 2026 ini? Negara mana coba yang berhasil ngegas ninggalin yang lain di tengah kondisi geopolitik yang lagi nggak karuan dan suku bunga yang masih mencekik? Apakah negara-negara barat atau mungkin raksasa dari Asia Timur? Jawabannya ada di angka yang fantastis ini, 5,61%. Ya, betul banget. Ekonomi Indonesia berhasil mencetak pertumbuhan 5,61% secara year on year di kuartal pertama 2026. Dan asal tahu aja ya, ini bukan sekedar angka biasa loh. Angka ini benar-benar ngehancurin ekspektasi pasar, yang awalnya cuma berani matok di kisaran 5,2%. Benar-benar pencapaian yang bikin banyak analis ekonomi langsung buru-buru ngerevisi catatan mereka. Faktanya, emang sekeren itu. Indonesia berdiri paling depan, memimpin negara-negara G20 yang udah ngerilis data ekonominya. Bayangin aja, kita berhasil ngunggulin raksasa ekonomi kayak Tiongkok yang ada di angka 5% pas. Terus ngelewatin Korea Selatan di 3,6%, Arab Saudi di 2,8%, bahkan Amerika Serikat yang cuma di 2,7%. Negara-negara Eropa, wah itu sih ketinggalan jauh. Ini benar-benar bukti nyata betapa tangguhnya kekuatan ekonomi dalam negeri kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pendorong utama kinerja impresif. Mari kita bedah bareng-bareng. Apa sih bahan bakar utamanya sampai ekonomi kita bisa meroket gini? Ibarat sebuah mesin gede, ada 4 silinder utama yang kerja keras banget nih di kuartal pertama 2026. Pertama, konsumsi domestik, yang emang selalu jadi tulang punggung kita. Kedua, ada investasi yang ternyata solid banget. Ketiga, lonjakan gila-gilaan dari belanja pemerintah. Dan yang keempat, pertumbuhan luar biasa di sektor akomodasi serta makanan dan minuman. 4 hal ini tuh saling dorong, bikin momentum yang super bertenaga. Kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang paling bikin geleng-geleng kepala itu lonjakan tajam di belanja pemerintah. Angkanya tembus 21,81%. Gila nggak tuh? Ini tuh jadi komponen dengan sumbangan pertumbuhan paling tinggi loh. Angka 2 digit yang masif ini pastinya bukan kebetulan ya. Ini karena pemerintah emang sengaja ngebut nyairin anggaran buat langsung mompa urat nadi ekonomi di awal tahun. Terus duit segede itu ngalirnya kemana aja sih? Poin pentingnya ada di 2 kebijakan ini. Pertama, pencairan THR. Ini benar-benar naruh uang tunai langsung ke kantong masyarakat pas banget sebelum libur lebaran. Daya beli langsung naik drastis. Kedua, perluasan program makan bergizi gratis atau MBG. Gabungan 2 hal ini tuh jadi stimulus supermasif. THR bikin orang pada belanja, sementara program MBG ini langsung hidupin rantai pasok makanan dan logistik sampai ke level akar rumput. Efek domino dari stimulus tadi akhirnya ngasilin angka yang nggak kalah bikin merinding, 13,14%. Ini adalah angka pertumbuhan khusus buat sektor akomodasi dan penyediaan makan minum. Tumbuh lebih dari 13% cuma dalam 1 kuartal, tuh pencapaian yang gila banget sih. Bener-bener jadi juara sejati dibanding sektor usaha lainnya. Terus, kenapa sektor ini bisa meledak banget? Jawabannya simpel, efek MBG dan Ramadan. Program makan bergizi gratis bikin permintaan bahan baku makanan lokal jadi stabil dan gede banget. Ditambah lagi kebiasaan mudik dan liburan lebaran. Wah, itu mah otomatis bikin jalanan, hotel, restoran, sampai tempat wisata kebanjiran orang. Ini contoh nyata di mana kebijakan pemerintah itu ngeblend banget sama tradisi masyarakat kita. Tapi tunggu dulu, lonjakan ini bukan cuma gara-gara kita pada hobi jajan atau liburan doang loh. Fondasi jangka panjangnya juga kuat. Investasi kita mencatat pertumbuhan solid di 5,96%. Yang menarik, dorongan terbesarnya datang dari pembelian kendaraan operasional sama mesin-mesin industri. Artinya apa? Baik pemerintah maupun swasta itu lagi pada pede-pedenya ngebangun dan ningkatin kapasitas produksi mereka. Ini sinyal positif banget buat kedepannya. Lanjut ke bagian kedua, prospek ekonomi sepanjang tahun 2026. Pertanyaan besarnya, ritme sekencang ini bisa nggak ya ditahan sampai akhir tahun? Kalau kita intip berbagai proyeksi yang ada, pemerintah kita tuh pede banget pasang target di 5,4% buat tahun 2026.
Tapi kalau kita lihat angka dari lembaga-lembaga internasional, mereka emang rada lebih hati-hati. ADB itu di 5,2%, IMF 5% pas, dan Bank Dunia agak konservatif di 4,7%. Beda angka begini sih wajar banget ya, soalnya lembaga global biasanya masukin lebih banyak variabel resiko eksternal ke dalam hitung-hitungan mereka. Nah, ini bawa kita ke bagian ketiga, risiko yang perlu diwaspadai. Di balik angka-angka cakep tadi, tetap ada awan mendung yang harus kita waspadai secara objektif. Seenggaknya ada 3 risiko utama nih. Pertama, efek musiman yang bakal pudar. Ingat ya, dorongan dari THR, libur panjang, dan lebaran itu cuma kejadian setahun sekali. Nggak bakal ada lagi tuh efek gedenya di kuartal ketiga atau keempat. Kedua, kita tuh terlalu bergantung sama konsumsi di dalam negeri. Dan ketiga, pastinya konflik di Timur Tengah. Kalau ini sampai memanas, rantai pasok dunia bisa terganggu, dan harga energi bisa ikutan ngamuk. Buat ngasih gambaran seberapa bahayanya ketergantungan domestik tadi, coba perhatiin ini. Pas belanja pemerintah lagi meroket 21% lebih, pertumbuhan ekspor kita justru lagi ngos-ngosan, cuma nyentuh 0,90% aja. Jomplang banget kan? Ini nunjukin kalau ekonomi kita tuh ibarat lagi lari tapi bertumpu cuma di satu kaki. Pasar lokal kita emang jawara, tapi daya saing produk kita di luar negeri lagi agak tersendat, karena ekonomi negara mitra dagang kita juga lagi pada melambat. Dari sini kelihatan jelas kontrasnya. Di dalam negeri, fondasi konsumsi dan investasi kita itu ibarat benteng baja. Tapi di luar sana, ancamannya nyata banget, apalagi konflik geopolitik di Timur Tengah. Kalau harga minyak dunia terbang, rupiah kita bisa langsung kena imbasnya. Belum lagi resiko inflasi energi yang ujung-ujungnya bisa ngabisin daya beli masyarakat yang udah susah payah kita bangun di awal tahun tadi. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, ada satu pertanyaan penting yang harus banget kita pikirin. Bisakah Indonesia mempertahankan momentum gila ini waktu efek liburan udah habis, sementara suhu global malah makin panas? Fondasi kita emang udah terbukti kuat, tapi kelincahan kita buat muter otak ngadepin risiko global bakal jadi ujian yang sesungguhnya di sisa tahun 2026 ini. Gimana menurut kalian? Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan mendalam ini, tetap kritis melihat data, dan sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.